Oke, selamat siang Bu Eni. Kenalkan saya Heno Giovanananto dari kelas 1D4 Teknik Informatika D dengan NNP 3125600105. Pada video kali ini akan coba untuk mempraktekkan materi-materi join ke dalam eh, database Postgres saya. Di sini ada berapa macam ya, ada inner, left, right, full, cross juga. Ada lebih dari dua tabel. Oke, langsung aja. Ini tadi. Oke, ya dari awal deh. Oke, yang pertama misal inner join. Inner join ini dia gunanya inner join misal select all from misal saya inner join admin deh. Transaksi. Jadi inner join ini dia gunanya untuk menggabungkan kedua tabel yang records-nya itu sama. On lupa on ini sebagai patokannya. Jadi kita mau menggabungkan records kedua tabel ini berdasarkan apa? Oh, di sini admin sama transaksi ya. Admin itu ada ID admin dan di transaksi juga ada ID admin juga. Jadi mungkin aku bakal ngehubunginya pakai berdasarkan ID admin. Kalau misalnya dari transaksi ID adminnya itu sama dengan ID admin dari tabel admin, maka lakukan proses penggabungan records atau data. Nah, kayak ini. Jadi ini tabel admin, ini tabel transaksi. Jadi kayak cara kerjanya kayak misal dari admin ya. Dari admin dicek dulu set absen 01 Alfayona, dicek di transaksi. Nah, dicek oh ID struct O1, ID adminnya O1. Oh benar nih, berarti misalnya oh match nih, berarti satu records ini bakal dijoinkan ke ID admin yang 01. Jadinya ini ID adminnya terus dijoinkan dengan records yang tadi match. Misal tanggal sewa berapa ini? 1 Desember ya. 1 Desember 2004. Coba kita transaksi lagi. 1 Desember 1 Desember 2024. Sama. Itu juga selanjutnya ID adminnya 2. Oh, maka di transaksi dia bakal nyari yang ID adminnya 2. Oh, ketemu. Misalnya 2 Desember 2024. Ya, berarti satu records ini bakal dijoinkan ke ID admin ini. Jadi set nambah kayak gitu. Kalau misalnya tabelnya diubah gimana misalnya? Maksudnya bukan tabelnya diubah, penempatannya. Kalau penempatannya diubah, maka jadinya seperti ini. Ada perubahan dikit ya. Cuman secara data sama aja sebenarnya. Sama-sama, cuman bedanya di tempat penempatannya aja. Kalau yang ini kan yang keluar tabel transaksi dulu ya, baru tabel admin. Maka yang ditampilkan di sini ada transaksi dulu, baru tabelnya admin. Kalau di boleh kan? Ya, pakai query yang bawah ya. Misal tabel admin dulu baru transaksi, maka di sini yang ditampilin admin dulu, tabel admin baru tabel transaksi. Nih, kalau misalnya yang di atas ini ya dia bakal nampilin yang transaksi dulu baru yang tabel admin gitu. Untuk inner join saja ada left sama right join. Kedua ini mirip ya, secara fungsi sebenarnya sama. Cuman langsung aja deh. Left join. Jadi left join itu apa? Kalau inner join itu kan dia mencari menampilkan data yang di kedua tabel itu ada yang sama. Misal ID adminnya itu dari kedua tabel sama. Oh ya udah, records yang dari tabel join dijoinkan dengan tabel utama kayak gitu kan. Cuman kalau yang left join ini dia nggak kayak itu. Dia bakal nampilin semuanya dulu
semua records dari tabel utama baru dijoinkan dengan records tabel join. Misal di sini admin mau direfleksikan dengan transaksi. Oke, masih sama-sama pakai patokannya ID admin. Coba. Nah, ini kelihatan di admin itu kalau kita lihat ada 10 data. Cuman yang ngurusin transaksi, transaksinya kan setiap transaksi pasti ada admin yang ngurusin, ya kan? Cuman yang ngurusin itu nggak semua admin. Di sini yang absen cuma 1, 2, 3, 5 aja yang ngurusin. Sisanya itu dia belum pernah ngurusin. Ya kalau kita select query ini, run query ini, maka admin yang pernah mengurus transaksi itu ada recordnya. Misal Avayana, oh dia pernah ngurusin transaksi yang ini. Terus Betavia, oh dia pernah ngurusin transaksi di tanggal sekian. Epsiandro, oh dia pernah ngurusin 2 transaksi. Gitu. Terus gimana admin yang belum pernah ngurusin ya? Transaksi nggak ada datanya kan, nggak ada recordsnya. Bahwa, oh misal si Pilaros ID 016 pernah ngurusin transaksi. Di data transaksi nggak ada. Kita coba cari aja. Di admin 016 nggak di sini. Nah, terus kalau nggak ada gimana? Ya udah datanya 0. Tapi tetap records admin tetap ditampilkan. Cuman aja records dari tabel join itu nggak ada sehingga dinolkan. Tapi gimana kalau dibalik? Misal yang left join yang tabel utamanya itu transaksi left join admin. Nah, ini kan berarti mainnya atau tabel defaultnya itu ada transaksi, sedangkan tabel admin ini sebagai tabel join. Ini gimana? Nah, kalau ini nggak masalah. Kenapa nggak ada yang nol? Karena ya query-nya bakal menampilkan semua data, semua records yang ada di transaksi, baru ditambahkan data dari si admin gitu. Karena yang ngurus transaksi ini kan pasti terdaftar di admin, ya kan? Semua admin yang ada, maksudnya semua admin yang ngurusin di transaksi ini pasti ada ya di admin, maka ya pasti ada semua, nggak ada yang nulis ini. Gitu. Coba ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Nextnya videonya, oke. Next full join, ya. Full join itu gimana? Oh sorry, right join belum ya? Right join belum. Tapi right join ini sebenarnya mirip-mirip sih kayak left join fungsinya. Right join. Kalau kita run, jangan deh. Yang ini aja, ini adminnya transaksi. Kita run, nah sama aja sebenarnya outputnya sama kayak outputnya sama yang kayak saya admin left join transaksi. Karena memang secara sama left join itu dia bakal menjoinkan transaksi ke tabel admin, sedangkan right join itu dia bakal menjoinkan right itu kan kanan. Berarti patokan atau tabel utamanya itu ada di sebelah kanannya, yaitu si admin. Jadi si transaksi ini sebagai tabel join dijoinkan ke tabel admin. Kalau left join kan left kan kiri. Jadi tabel utamanya itu si admin, transaksi sebagai tabel join dimasukkan ke admin. Secara hasil itu sebenarnya sama. Secara hasil itu sama, bisa dibandingin sendiri aja. Cuman bedanya itu penempatan. Kalau yang left join, karena yang left join ini yang dituliskan itu tabel admin duluan, baru tabel transaksi, maka di tampilannya ini yang keluar dari tabel transaksi dulu, baru admin, tabel admin. Cuman kalau misalnya
yang ini, yang right join, ini kan yang keluar transaksi. Sorry, kalau yang admin left join transaksi, maka yang ditampilkan itu ID adminnya dulu, baru tabel transaksi. Beda penempatan itu aja sih. Transaksi dulu baru admin. Kalau admin dari transaksi, maka ini tabel admin dulu baru tabel transaksi. Ya kurang lebih gitu. Secara fungsi sama right joinnya. Sekarang lanjut full join. Kalau semisalnya left join itu tabel patokannya ada di sebelah kirinya, right join itu tabel patokannya ada di sebelah kanannya, full join dua-duanya. Jadi bukan berdasarkan tabel di bagian kiri atau tabel bagian kanan, tapi dua-duanya jadi patokan. Cuman tetap penempatan tabel juga masih ngaruh. Langsung aja select all from bisa admin full join transaksi. Sebagai patokannya adalah admin ID admin dengan transaksi ID admin. Oke, mungkin di sini tabelku kurang bisa menjelaskan full join ya, karena salah satu tabel itu gini aja deh, ini di admin ya, terusnya ada stroke. Ini sengaja aku salahin aja, nggak match biar punya gambaran. Oke, jadi kurang lebih gambarnya kayak gini. Misal admin full join dengan transaksi. Di sini untuk penempatannya tetap ada admin dulu, baru transaksi. Di sini transaksi itu ditampilkan kayak gini. Sedangkan ID admin 0 semua. Kenapa 0 semua? Ya karena ya emang gue salahin sih, emang gue salah, jadi nggak bakal pernah match. Cuman semisal ini ID admin sama dengan ID admin juga, maka biasanya ada yang match. Cuman case misal ada records dari tabel admin yang sama ya, misal ID adminnya benar, kalau misal match 2001 ID admin salah 001 ID adminnya yang sama, ya berarti ini bakal ada isinya. Misal ID admin di sini 03 05 juga ada, ya berarti ini bakal ada isinya nanti. Kalau nggak ada isinya tetap no. Jadi ini lebih kayak apa ya, right join, jadi patokannya si transaksi. Kalau udah transaksi lanjut, patokannya jadi admin, patokannya jadi admin. Set dilihat data-datanya dari transaksi. Misal ada ID admin yang sama, misal di berapa ini nih, misal ada data transaksi ID adminnya 005, berarti ini ada datanya, recordsnya ini juga ada. Jadi intinya full join ini nggak terpaku sama satu tabel, tapi dua-duanya tetap ditampilin. Kalau satu records itu ada datanya di tabel join, maka bakal dijoinkan. Tapi kalau nggak ada, ya maka akan menghasilkan 0. Oke. Terus selanjutnya ada cross join. Oke. Select all from transaksi. Si cross join dengan sewa. Ini nggak perlu on ya. Nah, jadi cross join itu gimana? Cross join itu namanya juga cross ya, perkalian. Jadi kayak misal kita lihat di sini ada ID stroke. Gini aja. Di transaksi kan? Transaksi. Ini ada berapa ID stroke? Kan ID stroke 1 2 3 4 5 6. Terus disewa
ini juga ada 1,56. Di sini dia bakal dikalikan dengan records dari tabel lawannya. Misal di mana transaksi misal tabel records yang pertama di struknya 2001 kan. Nah, records yang ini itu bakal dikalikan atau dijoinkan dengan records dari tabel sewa yang pertama, terus dijoinkan lagi. Ini masih records yang sama ya, dari record transaksi yang sama yang ID stroke-nya 2001 bakal dijoinkan dengan IDPS yang kedua, 3, 4 dan terusnya. Atau pakai PS aja ya, jangan salah ya. Coba PS. PS lebih aman sih kayaknya. Nah, PS. Ya, IDPS aja. Oke, jadi kalau di transaksi soal ID stroke kayak gini, di pasal 2001 ID stroke ya. Itu kalau di cross joinkan dengan tabel PS, maka dia yang stroke ID-nya 2001 tadi itu bakal dijoinkan dengan IDPS 4001, terus next 4002, next 4003, 4004, 4005. Jadi, dan kalau misalnya perkaliannya udah semua, maka akan jadi kayak gini. Jadi 2001 di cross dikalikan dengan IDPS 4001. Di stroke 2001 masih sama dikalikan dengan 4002. 2001 3, 4, 5. Kalau 2001 udah, lanjut lagi next ke ID stroke yang 2002. Dijadikan dengan yang 4001, 2, 3, 4, 5. Kalau udah, next ke 2003 dan seterusnya sampai 2006. Kalau data lagi 2007 ya bakal dijadikan dengan IDPS 4001 sampai 4005. Kurang lebih kayak gitu. Itu untuk yang cross join, jadi perkalian. Tapi ada join lebih dari 2 tabel. Kalau pakai tabel yang join aja. Kalau semisal 2 tabel tadi kan contohnya select all from sel admin deh, admin di inner join aja, inner joinkan dengan transaksi. Kita coba, onnya belum, on admin ID admin atributnya, terus dari tabel transaksi atributnya juga ID admin. Ini masih 2 tabel. Gimana kalau 3 tabel? Kita tinggal di inner joinkan lagi aja. Inner join. Inner join. Misal di sini aku mau tahu juga pelanggannya. Pelanggan. Dari tabel pelanggan. Patokannya adalah misal di sini aku mau ngambil yang ID pelanggan kan. Nah, ID pelanggannya ada di tabel mana? Ada di tabel si transaksi. Di transaksi atributnya ID pelanggan itu sama dengan pelanggan, tabel pelanggan yang atributnya ID pelanggan, sehingga nanti jadinya warnanya kayak gini, panjang banget. Misal aku mau mengkerucutkan ya, misal cuman ID stroke terus nama pelanggan dan nama pelanggan, itu bisa diurus di sini. ID stroke, ID stroke ini kan dia ada di tabelnya transaksi, ya kan? Jadi kita perlu nyantumin juga tabelnya transaksi, terus baru nama atributnya, terus admin. Nah, karena admin ini kan kita base-nya emang dari admin ya, jadi nggak perlu pakai nama tabel admin.id admin, cukup ID admin aja bisa. Apa perlu ya? Coba deh nanti. ID admin. Dari situ misal ID pelanggan. Dari tabel pelanggan, kita ambil ID pelanggan.
Kita coba run. Oh, masih perlu. Karena ID admin ini ada di dua tabel ya. Jadi query-nya bingung mau ngambil ID admin yang dari tabel admin atau tabel transaksi. Yaudah, kita spesifikkan aja dari tabel admin. Sebaran, nah, jadi lebih singkat lagi. Dari stroke, dari admin, pelanggan. Bisa mau nambahin lagi misal nama admin. Nggak perlu tabel admin sih harusnya, soalnya nama admin atributnya cuma di tabel admin kan. Terus sama nambahin nama pelanggan. Nah, kalau nama pelanggan karena di luar dari tabel admin harus pakai nama tabel. Pelanggan dot nama pelanggan. Oke, coba. Nah, ini di admin ada ID stroke-nya ini diurusin oleh admin ini. Terus pelanggannya itu yang ini. Itu contoh join tiga tabel. Jadi sama aja pakai inner join terus on, inner join lagi, on lagi. Terus kalau sudah mau nambah lagi satu tabel dia tinggal inner join lagi, misal apa gitu, sewa kali sewa, terus on misal transaksi. ID stroke kalau sewa sama transaksi sama-sama ada atribut ID stroke. Sewa ID stroke. Kalau kita coba run, coba deh. Berubah tadi. Ya udah. Terus misal aku mau nambahin di sini adalah harga sewa. Misal, ada harga sewa soalnya di sewa. Ada harga sewa. Jadi tabel sewa kita ambil atribut namanya harga sewa. Panjang banget. Kita coba run. Nah, di sini nambah lagi ya kan harga sewa. Jadi tinggal di inner join aja. Kayak gitu. Oke, baik. Mungkin sekian dari saya, Bu Weni. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin salah penjelasan atau penjelasan yang kurang jelas atau suara yang kurang jelas. Mohon maaf. Sekian praktikum saya untuk mencoba join. Terima kasih.